rancu, mana niat, mana nazar. Pikirannya nazar itu cukup dengan niat, niat juga sama dengan nazar, tidak sama. Niat itu adalah maksud, al-qasdu. An-niyah bermakna al-qasdu, tujuan. Apa tujuannya engkau i'tikaf? Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, dan ini merupakan amalan sunnah, ya, niat. Sedangkan nazar, maka dia mengucapkannya, aku bernazar karena Allah untuk i'tikaf, misalnya sekian hari, sekian jam di masjid at-tauhid misalnya. Itu jadi nazar. Jadi dia niatkan untuk bernazar. Sehingga apabila kita tergerak hati untuk i'tikaf, itu namanya niat. Bukan apa? Bukan nazar. Sehingga kalau kita mau i'tikaf, niat saja tanpa nazar. Kalau sudah dinazarkan, maka jadi wajib. Dan nazar ada dua macam. Pertama, nazar mutlak, nggak ada apa-apa. Saya bernazar untuk i'tikaf sehari semalam. Itu namanya nazar mutlak, dan itu disukai. Yang kedua, nazar muqayyad, nazar yang terkait. Dia lagi sakit, ya Allah, pusing banget kepala. Kalau enteng nih kepala, saya mau i'tikaf di masjid, ya Allah. Nazar i'tikaf di masjid. Nah, itu namanya nazar terkait. Kalau palanya enteng, nazar. Kalau palanya berat, enggak nazar. Dan itu yang dikatakan innama yustahruju minal bakhil, nazar itu keluar dari orang yang bakhil. Itu nazar terkait. Ada lagi? Sebab Nabi SAW sabdakan, kalau engkau mimpi bertemu dengan aku, maka itu adalah aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kita mungkin mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang ngaku, saya mimpi Ustaz ketemu Nabi, gitu. Maka kita harus cek, benar enggak nih? Jangan-jangan ketemu Saddam Hussein, dibilang Nabi. Dicek dulu, benar kamu ketemu Nabi? Iya. Kayak apa rambutnya Nabi? Rambutnya cukur cepak kayak Pak Ustaz. Berarti salah. Harus dicek. Dia yang ngaku-ngaku. Emang kenapa Ustaz? Nabi itu rambutnya gondrong sebahu. Oh iya gondrong. Kemudian tanya lagi, bagaimana Nabi? Tinggi apa pendek? Tinggi orangnya. Salah. Yang benar apa? Enggak tinggi, enggak pendek, sedang. Iya Ustaz. Udahlah soalnya. Yang begitu enggak boleh dipercaya. Maka dites orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, dia ngerti Nabi enggak? Maka kita harus belajar dulu tentang sifat fisik Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu, baru nanti kalau ketemu ada orang ngaku saya Rasulullah, enggak, bohong lu, setan lu. Gitu. Kenapa? Rasulullah enggak kayak kamu. Pergi dia, malu. Gitu. Karena enggak serupa dengan Nabi. Yang kedua, kalau dia berpesan memberi kabar gembira saja, masih mungkin. Tetapi kalau dia mengajarkan syariat, enggak mungkin. Seperti Maulana Kandahlawi, mimpi bertemu dengan Nabi, lagi tawaf ketemu Nabi, lalu Nabi memerintahkan untuk mengajarkan tarekat Naqsabandiyah. Maka jadilah pengajaran tarekat Naqsabandiyah di India. Kemudian berkembang jadi jamaah tabligh. Itu dari hasil mimpinya siapa? Maulana Kandahlawi. Bid'ah. Sedangkan Islam sudah sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tidak boleh. Tetapi kalau cuma memberikan kabar gembira saja, mungkin. Kisah saja. Jadi ada seorang syekh, imam masjid,
Dia bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, fulan, sampaikan kabar gembira kepada tetanggamu bahwa dia termasuk ahli surga. Begitu bangun tidur, imam masjid ini senang dan sedih. Senang karena dia bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Sedih karena yang diberi kabar gembira surga siapa? Tetangganya, bukan dia. Sedihnya. Padahal tetangganya pedagang di pasar, sedangkan dia imam masjid. Kok pedagang yang dijamin surga? Saya belum ada jaminan. Dia datang ke tetangganya, fulan, saya bermimpi bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa kamu ahli surga. Dan saya tidak mau sebutkan siapa orangnya sebelum kau sebutkan amal apa yang paling kamu harapkan. Kata dia, saya nggak mau sebutin amal saya. Kalau begitu nggak saya sebutin siapa. Tawar menawar dulu. Iya baiklah, saya akan sebutkan. Saya mimpi bertemu dengan Rasulullah bahwa engkau termasuk ahli surga. Nangislah. Sebenarnya amal apa yang kamu lakukan? Sebenarnya ini rahasia, saya nggak mau cerita kepada siapapun kecuali kepadamu sekarang. Dulu waktu saya masih bujangan, saya ingin menikah. Kemudian saya mencari gadis yang cocok untuk saya nikahi. Saya bertemu dengan seorang wanita, langsung saya lamar, saya nikah sama dia. Baru 3 bulan saya menikah, kandungan istri saya udah membesar. Seakan-akan dia hamil 6 bulan atau 7 bulan. Padahal nikah baru 3 bulan. Saya pun bertanya-tanya, jangan-jangan dia sudah berzina sebelumnya. Kemudian betul, baru 5 bulan, beberapa bulan dia melahirkan. Saya diam sampai saya tanyakan sama dia. Sebelumnya saya tanyakan sebelum lahir, apakah benar kau telah berzina? Dia bilang iya. Jadi dia sudah punya pacar dan pacarnya itu janji mau nikahin dia dizinai. Kemudian pas hamil kabur. Datang dewa penyelamat. Saya hancur hatinya ketika mendengar dia telah berzina. Saya dibohongi. Kalau saya laporkan ke pengadilan, pasti saya dimenangkan perkaranya. Tapi saya tutupi aib istri saya. Saya cerita itu merinding. Saya tutupi aib istri saya. Saya nggak bilang kepada siapapun, walaupun hati saya sedih sekali. Begitu dia lahir, saya yang bantu kelahirannya di rumah. Kemudian saya bersihkan, saya cover pakaian, suruh disusuin sampai kenyang biar anteng. Begitu sudah anteng, tunggu waktu sholat zuhur. Begitu orang di masjid lagi pada sholat zuhur, saya gendong bayi itu bawa ke masjid. Mungkin di rakaat kedua atau ketiga, saya taruh bayi di belakang masjid. Lalu saya ikut sholat. Begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang pada keluar masjid melihat ada bayi. Mereka berteriak, bayi siapa ini? Bayi siapa ini? Gak ada yang tahu. Lalu saya datang, ada bayi ya, udah biarin saya yang merawat aja. Lalu digendong di bawah pundak. Sehingga tidak ketahuan kalau istrinya sudah melahirkan. Nggak ada yang tahu. Dia tutupi aib. Kemudian saya pindah kontrakan, sehingga nggak ada yang tahu kalau istrinya melahirkan padahal nikah baru 5 bulan.
Itulah amalan yang saya harapkan akan dimasukkan ke dalam surga sebagai ahli surga. Amal apa? Amal menutupi aib orang lain. Begitulah harusnya kita. Ada aib orang, apalagi itu istri kita, tutupi, jangan dijelek-jelekkan istri kita. Istri kita nggak usah dijelek-jelekin, emang udah. Berarti, kalau kisah itu benar, menunjukkan bahwa bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga kisah Syekh bin Baz, saya lupa alur ceritanya. Syekh bin Baz juga dimimpikan oleh orang. Syekh Albani juga dimimpikan oleh seorang wanita dari Aljazair. Syekh Albani suka mengajar di radio, terus ada yang telepon dari wanita Aljazair. Syekh, saya bermimpi mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu masuk ke sebuah pintu. Kami menunggu Rasulullah. Banyak orang tungguin. Begitu keluar dari pintu, bukan lagi Rasulullah, tapi Syekh Muhammad Nasir Al-Albani keluar. Apa maknanya mimpi itu ya Syekh? Syekh Albani, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia nangis, enggak jawab apa. Tawaduknya luar biasa, rendah hati. Coba kalau kita yang dimimpiin orang, Ustaz saya mimpi ngikutin Rasulullah masuk kamar, begitu keluar ya keluar antum. Iyalah, orang saya serupa dengan Rasulullah. Mungkin kita akan bangga seperti itu. Syekh Albani cuma nangis, kemudian ditutup pengajian. Jadi wanita itu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ternyata sebelum Syekh Albani, Imam Bukhari dulu dimimpikan orang juga begitu. Jadi Imam Bukhari itu mimpi Rasulullah berjalan, kemudian Imam Bukhari di belakangnya membersihkan debu dari punggung Rasulullah, dibersihkan debu. Dan itu ditafsirkan oleh ulama bahwasanya Imam Bukhari yang membersihkan hadis-hadis yang dhaif, dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif dengan ditulis kitab Sahih Al-Bukhari. Dan Syekh Albani mengikuti jejaknya Imam Bukhari. Sudah ada kitab Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Syekh Albani memisahkan Sahih Abu Dawud, dhaif Abu Dawud, Sahih Tirmidzi, dhaif, dipisahkan. Sehingga wanita Aljazair itu bermimpi. Dan ceritanya masih ada di YouTube kalau anda mau cari tentang kisah Syekh Albani, berseliweran. Semoga kita bisa bertemu Rasulullah di surga. Gak apa-apa ada ajaran bid'ah di masjid. Jangan karena ada bid'ah kemudian kita menjauhi masjid itu atau kita bikin masjid baru. Jangan. Tetap kita bergaul dengan kaum muslimin. Sebagaimana di Masjidil Haram saja bid'ah banyak. Orang jemaah haji dari Maroko, dari India, dari mana, mereka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah, 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 Allah. Kemudian hu. Rasul pada lari dikira lihat apa? Lagi zikir hu. Terus ngeliatin dulu. Caranya begitu. Bid'ah ada di mana-mana. Maka kita bersabar. Dakwah dengan kasih sayang, dakwah dengan kelembutan. Kita mengingkari kemungkaran yang apabila kita ingkari, kemungkaran itu berkurang atau hilang. Tetapi kalau kemungkaran kita ingkari justru muncul kemungkaran yang lebih besar, boleh apa tidak? Enggak boleh. Ada kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemungkaran dirubah, hilang, nah itu kita rubah. Dirubah, berkurang, itu kita rubah. Dirubah, muncul bid'ah yang serupa, enggak ada gunanya kita merubah. Dirubah, justru malah lebih galak dia, muncul kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh dirubah.
Jadi kalau ada kemungkaran, lihat strateginya untuk menghilangkan. Ada kalanya dengan diingkari keras, ada kalanya diingkari dengan lembut, itu ada kalanya dibiarkan. Bid'ah ada di keluarga, ya apalagi baik-baik bergaul dengan keluarga, sering kasih hadiah, jangan sering kasih nasihat. Hadiah gak pernah ngasih, tiap hari apa? Nasihat mulu. Ustazah bukan. Ini SMS-nya nasihat mulu, enak buahnya. Itu begitu banyak. Kadang-kadang lebih hebat daripada ustazah. Asal dapat apa di-share. Maksudnya apa? Kata dia. Itu jadi berantem di grup keluarga. Karena begitu nggak bisa dakwah. Ini bagus nih, saya share sama keluarga saya. Emang bagus tulisannya, isinya bagus. Cuman caranya. Nasi rendang, bagus apa enggak? Bagus. Tapi kepada siapa? Kalau buat kita sehat, buat orok 5 bulan, encret. Jangan nih orok 5 bulan jangan dikasih rendang, kasih air susu. Dakwah juga gitu, lihat siapa yang dihadapi, paman kita. Sholat aja kagak dibilang bid'ah. Nggak cocok. Semoga ini sebagai nasihat buat saya dan antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi